Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi'tisami bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa mustafana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama melantunkan puji dan syukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berkat pertolongannya, karena dengan berkat hidayahnya, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melangkahkan kaki ke masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Nabi kita bersabda, sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah itu masjid, dan dia hari ini duduk di sini, di tempat yang diridhoi, di tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hari ini semua dan kita semua pada hari ini yang hadir, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam kesehatan, dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala hajat yang kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat kita memperingati haul daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama beliau dan bersama kakek mereka yaitu Nabi Muhammad SAW di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu syair Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan dalam syair beliau, masih kata majma'il maulid yujallil tuhub dawagat taubatik ya asi idha badatu, dawagat taubatik ya syarif idha batau, dan jamak la syakka tukfar buk jami'ul qulub. Habib Ali Habsyi berkata dalam syair beliau, tidak ada tempat yang indah, tidak ada tempat yang baik, tidak ada tempat yang bagus, melainkan tempat tersebut apabila yang dihadiri daripada tempat tersebut dibacakan oleh Habib Ali Habsyi. Tempat yang indah, tempat yang bagus itu, kata Habib Ali Habsyi, ada tempat yang dimana di tempat tersebut dibacakan maulid Nabi. Dan wahai engkau orang-orang yang ahli maksiat, wahai engkau orang-orang yang berdosa, di tempat dibacakan maulid tersebut, ketika kita mendengarkan dibaca maulid itu, dibacakan maulid tersebut, tempat tersebut adalah tempat yang paling bagus untuk seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau, kata Habib Ali, orang-orang yang lari, orang-orang yang lalai dari rahmatnya Allah, di tempat itu rahmat Allah terkucur deras kepada orang yang hadir di mana di tempat tersebut dibacakan maulid Nabi, maka ambillah rahmat Allah di tempat itu. Benar jamak la syakka tukfarhu jami'ul qulub, karena perkumpulan kita sekarang ini, kata Habib Ali Habsyi, bukan ulun yang bilang, Habib Ali Habsyi yang mengatakan bahwasanya tempat berkumpulnya kita seperti sekarang ini tidak diragukan lagi siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membaca, tidak diragukan lagi, kata Habib Ali Habsyi, dosanya semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkataan lain, Habib Ali Habsyi juga pernah berkata seperti ini, man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'iman faqad ghafara dhunubahu qabla an yajlis, wa man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan faqad ghafara dhunubahu qabla an yaqum. Dalam perkataannya Habib Ali Habsyi, orang yang membaca salawat itu dalam keadaan berdiri, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri, sebelum orang tersebut duduk, dosanya semua Allah Ta'ala hapuskan.
Dan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan orang tersebut dalam keadaan duduk, maka sebelum berdiri tidak bangun orang tersebut dari duduk mereka, kecuali dosanya semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kita tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedikit aja. Ulun ni gue ceramah ada lawas, santai jadian ya. Biar ni kita ada istiqomah, duduk. Ulun ceramah ada lawas, ulun ceramah itu paling lawas bulan Maulid tadi paling lawas ceramah itu sejam setengah. Itulah larut memang. Memang ulun larang juga itu larut memang. Tapi ulun tidak pernah lawas karena ulun bisi filosofi ini, ulun bisi analogi ini, ulun bisi pemikiran ini. Sesuka-sukanya kita dengan makanan, sesuka-sukanya kita dengan makanan. Kalau setiap harinya kita makan makanan yang sama, makanan yang paling kita suka, selama 1 tahun penuh, kira-kira kita nguyak ada? Nguyak lah. Apa makanan favorit dia bisa? Dia paling suka makan lontong. Lontong itu kan sabunnya kan? Lontong itu makanan favorit dia dunia akhirat. Tapi dia suruh dia makan lontong, pagi dia makan lontong, siang makan lontong, malam makan lontong, bangun kelaparan tengah malam makan lontong. Selama 1 tahun penuh, setiap hari 3 kali sehari, kira-kira dia lihat ada. Ulun beranggapan, ulun bisa analogi pemikiran ini. Kalau kita belajar itu kan sebagai orang suka dengan belajar, mendengarkan pembahasan masalah ilmu itu sebagai orang senang dengan pembahasan ilmu. Tapi menurut lawasan yang juga, makanya kan ada pengacara lawas itu. Ya hari ini 15 menit, salah 15 menit. Lebih minta maaf. Oke, kita sedikit membaca daripada manaqibnya Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi. Beliau satu ulama besar, kutub zamannya, wali besar. Beliau ini tinggal dan dimakamkan hari ini di salah satu kampung di kota Hadramaut bernama kota Sewu. Kampungnya Habib Ali Habsyi, dan beliau dimakamkan, kubah beliau itu di satu kota namanya Sewu di Hadramaut sana. Beliau ini memiliki nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersatu daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bernasabkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad sahibu Syekh Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abu Bakar Al-Habsyi Ibn Ali Ibn Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ustaz Al-Azam Sayyidina Al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Ibn Muhammad Sahibul Mirbad Ibn Sayyidina Ali Khalid Basam Ibn Sayyidina Ali Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ubaidillah Ibn Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad Ar-Rumi Ibn Ali Al-Uraidi Ibn Sayyidina Ja'far As-Sadiq Ibn Sayyidina Muhammad Al-Baqir Ibn Sayyidina Ali Zain Al-Abidin Ibn Sayyidina Imam Al-Husain Ibn Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib wa Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernasabkan bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ambil pelajaran dari ada nasabnya Habib Ali Habsyi ini, kita lihat sekarang para habaib kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu mereka menjadi orang-orang yang mulia karena predikat sahabat Nabi Muhammad. Kan gitu. Kalau seandainya di zaman Nabi Muhammad itu tidak menjadi rasul pada masa itu, sahabat-sahabat Nabi ini mungkin orang biasa seperti itu. Tapi mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka bertemu dengan Nabi Muhammad.
Mereka beriman dengan Nabi Muhammad dan mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala memuliakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau lu beranggapan ketika sahabat Nabi Muhammad diberi Nabi Muhammad pada masa itu, sahabat Nabi Muhammad diberi Nabi Muhammad pada masa itu. Sekarang kita, orang yang sudah 1400 tahun yang lalu terpisah dengan Rasulullah, apa hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Hadiah yang Allah Ta'ala beri kepada kita setelah wafatnya Nabi Muhammad, itu anak cucu Nabi Muhammad sampai hari ini ada. Kalau dia hendak mendapatkan derajat sebagaimana sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad, maka cintailah keluarga Nabi Muhammad sebagaimana cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Sekarang dia di situ banyak kabar, banyak sekali. Di situ yang mengambil manfaat, di situ yang ambil manfaat. Terserah dia mengambil manfaat yang entah yang berkhidmah kepada mereka itu terserah dia. Cuman yang jelas, kalau ada keluarga Nabi Muhammad di sekitar dia, jaga, lindungi, kabulkan mereka. Karena salah satu orang yang diberikan jaminan oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat adalah orang yang mengabulkan hajat daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau dia hendak mendapatkan berkah dan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat, berkhidmahlah, kabulkan hajat daripada keluarga Nabi Muhammad yang ada di sekitar dia, maka Nabi Muhammad yang akan membalasnya. Pahamlah? Jadi kalau ada Habib, jangan dia musuhi. Kalau ada Habib, lalu dimusuhi, kenapa gitu? Habibnya nakal sama aja kayak apa? Habibnya nakal. Kalau ada Habib yang nakal, jangan dia musuhi. Kalau perlu, coba dia contohkan gini, anak dia nakal dia musuhin. Nah, anak dia, mudah-mudahan bisa soleh semua. Anak dia nakal. Ini misal, misalnya, anak dia mabuk, minum khamar. Dia selaku orang tua, apa yang dia lakukan? Dia cari jalan supaya anaknya kembali ke jalan yang benar, kan gitu. Bukannya dia telantarkan anaknya. Juga dia apabila melihat keluarga Nabi Muhammad yang melenceng daripada jalan Nabi Muhammad, hendaknya dia menasihati mereka sebagaimana dia menasihati anaknya dia seorang. Berartilah dalam kita lalu membantu. Mudah-mudahan banyak beri positif. Jangan amin juga kira nyumbang. Amin dia, ini bisa amin dia. Yang bergantian sugih semua. Amin pulang. Gawi. Oke. Kembali ke kisah Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini. Habib Ali Habsyi ini dilahirkan di satu kota namanya Gosal. Didinya baik-baiklah. Ini baca lagi Habib Ali Habsyi ini banyak nama-nama Habibnya, banyak nama kota-kotanya. Habib Ali Habsyi ini dilahirkan di satu kota, satu kampung namanya Gosal. Pada tanggal 29 bulan Syawal pada tahun 1259 Hijriah. Ulang, Habib Ali Habsyi lahir pada tanggal 29 Syawal pada tahun 1259 Hijriah, bertepatan pada tahun 1843 Masehi. Ingatlah, ingatlah. Di satu kampung namanya Gosal. Habib Ali Habsyi ini lahir dari seorang rahib, dari seorang ibu pendakwah. Ibunya Habib Ali Habsyi ini pendakwah. Namanya Hubabah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Hufi. Ibunya Habib Ali ini pendakwah. Nah, kita berkisah masalah abah Habib Ali ini. Abahnya Habib Ali ini sama, abahnya Habib Ali ini pendakwah. Pendakwah abahnya Habib Ali ini. Satu hari, abahnya Habib Ali ini datang ke satu kampung namanya Shibab. Habib Ali ini datang ke satu kampung namanya Shibab. Shibab.
Satu kampung namanya Shibab.